Oke, selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Dasana Indah. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas tentang teks deskripsi, mendeskripsikan tentang diri sendiri. Nah, sekarang kita lihat materi tentang teks deskripsi melalui video ini. Pernahkah anak-anak melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan alam Indonesia? Atau pernahkah anak-anak membaca info perjalanan dengan pemaparan yang menarik, dengan mendeskripsikan keindahan-keindahan yang dilihat? Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Lalu, apa itu teks deskripsi? Dalam KBBI, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri objek dari teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misalnya si Bagas kucingku atau ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara konkret. Misalnya, tempat wisata yang indah akan dikonkretkan dengan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, atau ibuku yang tangguh. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal ini diambil dari teks yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Di antaranya, Parangtritis nan indah, Ayah panutanku, Ibu inspirasiku, dan Si Bagas kelinciku yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2016 halaman 3 sampai 5. Soalnya, daftarlah tujuan, ciri objek, dan ciri isi dari teks yang dideskripsikan. Yang pertama, ciri objeknya adalah Pantai Parangtritis. Tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Ciri isinya keadaan fisik pantai, suasana keindahan sore hari, dan suasana kegiatan pengunjung pantai. Yang kedua, ciri objeknya adalah ayah. Tujuannya menggambarkan fisik dan karakter ayah, dan ciri isinya ciri fisik ayah, karakter ayah, dan keteladanan yang dimiliki ayah. Lalu, ciri objek yang ketiga adalah ibu. Tujuannya menggambarkan fisik dan karakter ibu. Ciri isinya ciri fisik, karakter, semangat belajar, dan profesi ibu. Lalu yang terakhir, ciri objeknya adalah kelinci. Tujuannya menggambarkan fisik dan karakter kelinci bernama Bagas. Lalu ciri isinya, ciri fisik kelinci, sifat manja kelinci, dan perilaku kelinci. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti bagian dari cerpen, novel, maupun iklan.
Selanjutnya, kita akan ke bagian yang ketiga, yaitu mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada beberapa di antaranya kata umum dan kata khusus, kalimat perincian, pencerapan panca indera, pilihan emosi kuat, dan majas. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih sempit. Misalnya, dalam teks Parangtritis Nan Indah terdapat kata umum wisatawan. Lalu kata khusus dari wisatawan adalah domestik dan asing. Lalu di teks Ayah Panutanku ada kata umum sabar, kata khususnya tenang. Di teks Ibu Inspirasiku ada kata umum baik, kata khususnya ramah dan lembut. Di teks Si Bagas Kelinciku ada kata umum manja, kata khususnya mesra dan jinak. Selanjutnya kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Dalam teks Parangtritis Nan Indah terdapat kalimat pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Kalimat perinciannya, pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Kalimat perincian ini menjelaskan kata sangat memesona. Teks Ibu Inspirasiku terdapat kalimat ibu adalah wanita yang sangat baik. Sangat baik ini seperti apa? Diperinci, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Selanjutnya adalah pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia, di antaranya seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Misalnya dalam teks Ayah Panutanku, seakan dapat dilihat rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat. Seakan dapat didengar, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Seakan dapat dirasakan, meskipun orang yang mengerikan, ayahku adalah orang yang sabar. Di teks Si Bagas Kelinciku, seakan dapat dilihat, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Seakan dapat didengar, buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Seakan dapat dirasakan, kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Selanjutnya adalah pilihan kata dengan emosi kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi. Misalnya dalam teks Parangtritis Nan Indah, terdapat kata indah. Emosi kuatnya adalah elok, molek, permai. Dalam teks Ayah Panutanku, terdapat kata sifat kuat. Lalu emosi kuatnya tangguh, perkasa. Dalam teks Ibu Inspirasiku, terdapat kata sifat baik. Emosi kuatnya tulus, ramah, penuh kasih. Dalam teks Si Bagas Kelinciku, terdapat kata sifat bugar. Kata emosi kuatnya sehat dan segar. Lalu, apa perbedaan pilihan kata dengan emosi kuat ini dengan kata umum dan khusus? Perbedaannya adalah apabila di kata umum dan khusus boleh menggunakan selain kata sifat, misalnya kata umum kendaraan. Lalu kata khususnya mobil, becak, motor, dan sebagainya. Sedangkan dalam pilihan kata dengan emosi kuat hanya boleh menggunakan kata sifat. Selanjutnya adalah majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Dalam teks Parangtritis Nan Indah, jenis majas yang terdapat di sana adalah personifikasi. Personifikasi merupakan majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Misalnya, batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Yang kedua, dalam teks Ayah Panutanku, terdapat majas asosiasi.
Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya dikarenakan persamaan sifat. Sederhananya, asosiasi merupakan majas yang membandingkan dua hal berbeda, namun dianggap sama. Ciri-ciri majas ini ada kata penghubung ibarat, bagai, laksana, seumpama, bak, seperti, dan sebagainya. Misalnya, sepintas ayahku seperti orang India. Yang ketiga, ibu inspirasiku, terdapat majas alegori. Majas alegori ini adalah majas yang digunakan untuk menjelaskan maksud tertentu secara tidak langsung namun masih terkait. Majas ini menjelaskan suatu hal secara tersirat menggunakan perbandingan hal lain. Misalnya, profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Terakhir, dalam teks Si Bagas Kelinciku juga terdapat jenis majas personifikasi. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari.